Ini keren banget. Ini futuristik ya. Filantropi menggabungkan dengan nilai-nilai diniyahnya juga berjalan. Itu sibuk nggak sih, Fik? Eh Sebenarnya asik sih, bukan sibuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita jumpa kembali dalam kegiatan yang dinanti-nanti orang-orang yang sedang kesepian di rumah dan bingung untuk menonton YouTube apa, maka dia mencoba untuk mengklik FG Talk. Nah, pada kesempatan hari ini FG Talk masuk pada season kedua, di mana season kedua kita menghadirkan para alumni dari SMA Futuregate. Kalau di season pertama kita menghadirkan para guru-guru, season kedua dan sepanjang season kedua ini kita akan mengundang para alumni dari SMA Futuregate yang telah berkiprah dan sudah memiliki pekerjaan-pekerjaan atau karir-karir di luar yang cukup baik. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan Fikri Maulana Fakhreza dari alumni angkatan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri Maulana Fakhreza ini angkatan kedua, betul ya? Betul, kedua, Pak. Angkatan kedua. Apa yang menyebabkan antum itu nyasar milih FG sebagai tempat belajar? Oke. Apa ya? Sebenarnya memang nggak dikasih pilihan sama orang tua. Jadi kalau nggak di FG, ya udah, katanya biayain sekolah sendiri dulu gitu. Berarti FG bagus banget itu. Iya, kayaknya sih gitu. Saya terharu loh bener denger kayak gitu. Kalau nggak di FG ya udah gitu. Itu sama kayak kalau nggak di UI nggak kuliah. Iya, betul, sama kan ya? Iya, betul. Kalau nggak di UI nggak bisa kuliah gitu ya. Berarti kalau nggak di FG udah hampir sama dengan UI ya. Dari di UI kuliahnya jangan ketawa terus. UI kuliahnya FG SMA-nya. Okay. Jadi ada orang yang memilih seperti itu, Masya Allah. Terus akhirnya daftar. Iya, daftar. Akhirnya daftar, ya udah. Jurusan nggak, dulu kan belum. Dulu kelas 11 ya jurusannya. Terus jurusan kelas 11 di mungkin 6 bulan pertama ambil jurusan IPA. Di 6 bulan kedua merasa gagal apa gimana? Merasa kalau di IPS mungkin bisa lebih baik daripada di IPA gitu. Oh gitu. Merasa bisa jadi manusia seutuhnya. Iya. Saya juga begitu. Saya kan anak IPS. Saya jadi manusia di IPS. Iya. Nah, waktu di IPA cebong saya. Oh. Tapi nggak pernah sih di IPA ya. Dulu zaman saya kelas 3 baru IPA-nya. Kalau dulu ketika lewat kelas gitu kan, lagi istirahat, misalnya dari IPA selesai duluan, kita ngelihat di kelas IPS kok kayaknya senang-senang gitu. Orangnya bahagia-bahagia. Jadi kayak, kayaknya udah deh, yang penting nyaman gitu kan, akhirnya pindah ke IPS. Oke, akhirnya lebih banyak memilih IPS setelah 6 bulan di IPA. Iya, betul. Setelah lulus dari FG melanjutkan sekolah ke University Utara Malaysia. Tapi nggak langsung sih, ada gap year dulu 1 tahun. Setelah itu baru lanjut University Utara Malaysia. Jurusan apa itu? Jurusan komunikasi, minornya contemporary marketing. Contemporary marketing. Kenapa berpikir buat ngambil jurusan tersebut? Karena memang backgroundnya selain IPS ya. Yep. Terus yang ada di pikiran ketika itu apa? Oke. Ngambil jurusan itu. Awalnya sebenarnya pengen ngambil hukum ya. Hukum. Cuman qadarullah orang tua gak ngasih. Emang nggak diridoin juga, udah nyoba ke beberapa universitas negeri nggak dapat. Akhirnya ya udah, kita cari mana sih yang mungkin sedikit linear gitu kan sama jurusan IPS, dan ngerasa nyaman gitu kan. Maksudnya passionate nih di sini insya Allah. Akhirnya ngambil di situ komunikasi lah. Komunikasi, karena marketing ya. Iya, marketing. Karena suka bersosialisasi. Kebetulan kenapa ngambil marketing di kampus? Karena di kampus minor yang terbagus itu, yang paling unggul tuh marketing. Oke. Karena kan university kampus saya tuh memang terkenal di Malaysia, memang nomor 1 di bidang akuntansi, manajemen dan marketingnya gitu. Jadi ngambil marketing. Enjoy nggak kuliah di Malaysia? Sama sih ya budayanya ya? Sebenarnya di sana sih lebih asik ya. Maksudnya lebih asik karena masyarakat internasional tuh lebih banyak gitu. International student lebih banyak. Kalau kita bandingin rasionya 1:10, 1 itu international student, 10 itu local student. Oke. Setelah dari Malaysia pulang dan sekarang ini mendirikan rumah tahfidz ya? Iya, betul, rumah tahfidz. Ini kan jadi loncat lagi gitu ya. Ada tantangan lagi, ada obstacle baru lagi kan. Kenapa berpikir untuk mendirikan rumah tahfidz? Oke, jadi awalnya sih saya pribadi punya prinsip, kita jangan cuman maunya ngambil aja gitu loh. Tapi kita juga harus ngasih gitu kan.
Nah, ketika kita udah ngambil ilmu di perguruan tinggi, kira-kira apa sih yang bisa kita kasih ke masyarakat gitu kan. Dan kebetulan kenapa rumah tahfiz, karena sebenarnya ini kayak beban pribadi, utang pribadi sama orang tua, sama mamah gitu kan. Jadi dulu ketika mamah masih hidup, ya kan, mama tuh selalu pengen, oh ada anaknya dong yang bisa jadi hafiz Quran gitu kan. Nah cuman qadarullah 2020 kemarin bulan Agustus, qadarullah mama meninggal gitu kan. Meninggal karena sakit cancer. Akhirnya di situ mikir, oke, orang tua udah kerja bertahun-tahun nih, 20 tahun buat ngidupin anaknya. Gimana sekarang caranya saya bisa ngasih sesuatu gitu kan ke orang tua, tapi juga berdampak memberikan karya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Akhirnya oke, rumah tahfiz deh. Dan jariahnya juga mengalir ke orang tua. Iya, betul kayak ya. gitu. Jadi memang akhirnya terjun ke filantropis ya. Apa nama rumah tahfiznya itu? Tahfiz Center Ummu Abu Zar Al-Ghifari. Tahfiz Center Ummu Abu Zar Al-Ghifari. Itu diambil dari nama Umi, bukan? Iya, betul. Nama kunyahnya. Nama kunyahnya. Iya. Ummu Abu Zar Al-Ghifari. Itu ada di Villa Nusa Indah ya? Villa Nusa Indah. Villa Nusa Indah. Dan ini merupakan rumah tahfiz yang gratis ya. Gratis untuk yatim piatu. Dan dikelola oleh Fikri Maulana Fakhreza bersama dengan beberapa asatizah yang ikut join di sana. Itu sebenarnya sinkron nggak sih dengan jurusan perkuliahan antum? Atau ada ilmu nggak sih dari perkuliahan itu yang dituangkan ke rumah tahfiz? Oke, sebenarnya kalau bicara sinkron pasti enggak ya, enggak linear sama sekali, karena yang satu lebih ke keduniaan, yang satu lebih ke keagamaan kan, itu 180 derajat berbeda. Tapi yang coba saya pikirkan ketika menjalankan sesuatu, ya kita kontribusi apa yang kita bisa aja, gitu kan. Kedepannya insya Allah do our best, let the God do the rest gitu kan, gitu kan. Itu artinya apa? Nggak bisa bahasa Inggris. Ya pokoknya walaupun gak linear ya, saya pribadi coba memberikan yang terbaik gitu kan. Ya insya Allah selebihnya Allah yang ngebantu gitu kan, gitu kan. Jadi gitu. Jadi memang rumah tahfidznya juga gratis ya, gratis untuk anak-anak yatim atau enggak duafa juga? Kalau yatim duafa, itu prioritas utama kita. Tapi kalau misalnya ada yang bukan yatim duafa tapi dia memiliki kompetensi yang bagus gitu kan, kapasitas yang bagus, insya Allah bisa masuk. Sekarang ada berapa siswanya? Sekarang kalau yang mondok ada 9. Ada 9. Itu setingkat apa? SD dan SMP. Itu ada pola pembelajaran formalnya juga nggak sih? Ada, kita join kerjasama sama PKBM. Oh, sama PKBM, ya. Berarti memang sudah arahnya rumah-rumah tahfiz itu ke arah PKBM ya? Betul. Targetnya 30 juz? 30 juz. Terus Matan Al-Jazariyah? Al-Jazariyah sama Tufatul Atfal. Tufatul Atfal itu jadi kompetensi yang harus dikuasai. Iya, betul. Setelah mereka lulus, apakah nanti akan ada beasiswa juga dari rumah tahfiz Abu Zar Al-Ghifari, Ummu Abu Zar Al-Ghifari ini bagi siswa-siswanya, atau dibiarkan mereka melanglang buana sendiri? Oke, sebenarnya sih ada program seperti itu nggak? Kita punya grand design ya Pak Haji ya. Iya. Jadi memang kedepannya mudah-mudahan kalau Allah kasih kemudahan dan pertolongan untuk kita pengen berkesinambungan gitu. Jadi memang di Tahfiz Center UA ini cuman kelas pertamanya aja gitu. Basic aja. Nah, kedepannya ketika mereka sudah hafiz 30 juz, mereka bisa kalau saya kasih namanya itu SOHE ya, SOHI gitu kan. School of Hafizul Quran and Entrepreneur gitu kan. Jadi jenjang selanjutnya ketika memang pondasi agamanya mereka sudah mantap ya kan, mereka mau lanjutin lagi bisa kita sediakan di SOHE itu. Cuman qadarullah ya sekarang kita masih bertahap gitu kan. Jadi kalau yang tingkat lanjutannya itu lebih ke ilmu keduniaannya, ke entrepreneurship-nya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena memang basic hafalan Qurannya sudah hafal 30 juz. Ini karena konsepnya jadi kayak punyanya si Erik ya, Das Academy ya. Iya, betul. Das Academy itu kan juga ada pelatihan-pelatihan seperti itu dari orang-orang yang tidak mampu untuk kuliah. Gitu. Keren-keren banget itu. Jadi tahfiz itu basic, entrepreneurship diharapkan menjadi jenjang selanjutnya berikutnya setelah menjadi. Dan selanjutnya ketika mereka, yang ini kan setingkat SMA ya, selanjutnya ketika mereka mau berkuliah, kita punya, ya ini kan masih gambaran ya, masih rencana atau angan-angan yang mudah-mudahan bisa Allah, masih mimpi gitu kan, kita bisa bikin Indonesia Hebat Project gitu. Indonesia Hebat Project itu jadi semacam beasiswa yang kita berikan bagi pelajar-pelajar yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dimanapun itu, mereka belajar ilmu syar'i. Jadi itu blueprint-nya udah antum buat? Sedikit-sedikit. Kolaborasi dengan siapa? Kalau sekarang masih sendiri. Masih single fighter? Iya, betul. Oke. Teman-teman alumni FG mungkin atau teman-teman dari Malaysia sendiri nggak ada yang ikut serta atau dilibatkan? Ada sih teman-teman sedikit yang dari Malaysia, beberapa yang sudah dilibatkan gitu kan. Jadi memang kayak akan ada project kolektif untuk itu ya? Iya, insya Allah. Wah, ini keren banget. Ini futuristik ya.
filantropi menggabungkan dengan nilai-nilai diniyahnya juga berjalan. Itu sibuk nggak sih, Fik? Sebenarnya asik sih, bukan sibuk. Oke. Jadi kita tuh ngejalan ini kayak kita berkarya aja, ngelukis gitu kan. Ya, Melukis apa? Melukis mimpi orang lain. iya betul. Iya kan itu mimpinya Iya, anak-anak itu mimpi kan. orang lain ya ketika kita udah mungkin usia lanjut kita bisa nikmatin ya, Iya. ngelihat hasil-hasil itu. Iya, Masya Allah. Gitu. Jadi Jadi memang kalau misalnya itu sih ya ngejalan ini kayak kita berkarya aja sih, Pak. berkarya aja ya. Kayak partai ya, ada partai berkarya tuh punyanya Tommy Soeharto. Oh iya. Jangan, Pak. Kemarin ya. Oke, terus di tengah aktivitas yang tadi itu ya, pertama mengurus Tahfidz Center ya, Yep. Umu Abu Dzar Al-Ghifari, Yep. menjadi seorang ayah juga, Betul. lalu juga menjadi seorang suami bagi istri, menjadi anak yang juga ya anak pertama kan, anak dua ya, Kedua, Pak. anak kedua, tapi kan laki-laki ya, yang Betul. pertama kan perempuan. Iya, betul. Ya, jadi artinya ada harapan dari orang tua Iya, juga betul. yang dipanggul ya, Yep. dipikul. Terus yang berikutnya juga punya project juga. Project apa? Dengar-dengar ada project yang dikerjakan juga. Oke, kalau project sekarang alhamdulillah dapat amanah dari Uni buat bangun Uni itu kakak. iya, buat bangun rumah kontrakan ya. Ya, Ya di daerah Bekasi, ya. Padurenan ya. Ah. Di situ ya disitulah kerjanya gitu. Kerjanya. Ngulinya di situ gitu. Ngulinya. Ngulinya di situ. Tapi katanya ada aktivitas lain juga. Ya alhamdulillah selain itu juga kita lagi buat startup sekarang. Startup. Di bidang apa tuh? Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending, oke. Jadi namanya Nirma Indonesia. Nirma Indonesia. PT, CV? PT. PT. Itu join berapa orang? 4 orang, berempat sama teman-teman, sama teman SMP, sama teman-teman yang lainnya. Kita gimana caranya kita bisa mengembangkan UMKM gitu. Mengembangkan UMKM. Sudah ada produknya? Sudah ada. Kita juga udah ada mitra yang lagi kita kasih pinjaman, pendampingan itu sekitar 6 atau 7 project. 6 project yang udah jalan. Itu basicnya nanti marketplace gitu? Enggak, basicnya startup. Jadi startup aja. orang-orang yang butuh pendanaan gitu kan dan pengen pendanaan dengan cara yang syar'i. Oh, itu syar'i, insya Allah. Syar'i ke kita. Dan kita ini ibarat jembatan, Pak, peer-to-peer lending. Jadi kita ini jembatannya, ini ada borrower, ini ada lender. Nah, nanti orang yang punya dana ya bisa naruh ke kita. Orang yang butuh dana bisa kita berikan. Berarti ini juga solusi cerdas bagi masyarakat agar tidak terjerat dosa pinjol. Iya, betul. Pinjol ilegal. Iya, tapi ini untuk kalau saat ini masih untuk produktif. Iya. Dan kita incarnya juga super mikro. Oh, super mikro. Super mikro itu usaha apa tuh? Apapun yang itu. udah di progres hari ini. Oke, salah satunya ada usaha baju gitu kan. Dan juga ada usaha buah, warung kelontong. Udah gitu fried chicken. Iya, rata-rata usaha-usaha yang memang super mikro ya. Yang butuh pendanaannya maksimal di angka 10 juta rupiah. Iya. Ini juga ada program pemerintah juga, kalau nggak salah Mekar ya. Iya, betul. Bersama dengan seperti itu. Tapi kan Mekar kan punya pemerintah. Iya, ini betul. antum coba menggarap untuk umat. Iya, untuk umat. Oke, jadi nanti bisa kunjungi Instagramnya dan bisa join juga ya. Bisa gabung jadi mitra. Kalau teman-teman yang punya modal bisa ke kita. Kalau teman-teman yang butuh usaha bisa ke kita juga. Iya. Butuh dana untuk usahanya bisa ke kita juga, insya Allah. Ini saya serius banget ini denger ini karena masya Allah project-projectnya project anak muda banget. Terus ya saya udah nggak menjangkau lah, udah tua. Ya walaupun udah tua juga pengen nikah lagi. Ente nggak pengen nikah lagi sih? Enggak, Pak. Enggak ya? Belum. Oke, gimana atur waktunya ketika kesibukan itu berjalan secara bersamaan sebagai seorang yang ya semuanya tuh harus jalan gitu. Iya. Gimana tuh koordinasinya, atur waktunya? Kita manage waktu aja, kayak misalnya untuk yang rumah tahfiz gitu kan. Saya udah alokasikan waktu misalnya sekian hari seminggu. Oh, sekian hari seminggu ya. Kalau misalnya untuk yang project membangun kontrakan, saya udah alokasikan waktu sekian jam seminggu. Oke. Kalau misalnya untuk yang peer-to-peer lending, karena teman-teman kita juga sebenarnya kerja semua, Pak Haji. Ya kan, punya kesibukannya masing-masing. Kita decide waktu aja. Oke, kita meeting pekanan sekali seminggu, meeting bulanan yang offline, tatap muka, face to face, ya sebulan sekali. Gitu. Oke. Iya, kapan-kapan harus ngisi seminar kewirausahaan di FK. Waduh, Masya Allah. Atau bisa menginspirasi teman-teman kan, siswa-siswa gitu. Atau misal punya kepikiran, ente misalkan punya kepikiran, ini saya juga tercetus juga sih. Akhirnya ngobrol aja sekalian. Misalkan ada project apa yang ada di pikiran ente, mungkin bisa kolaborasi dengan
anak-anak FG Oh, gitu siap, yang bisa insya Allah. diberdayakan, dan hal-hal yang bisa digali potensinya dari anak-anak FG. Keren banget. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dimas juga habis pertanyaannya mana? Oh iya. Terus cita-cita apa lagi yang diharapkan untuk di masa depan nantinya? Oke. Kalau cita-cita saya sendiri bukan tipe orang yang pengen ini pengen itu enggak. Tapi saya tipikal orang yang gimana caranya dengan adanya saya itu bisa menebar kemanfaatan, saya itu dikenang karena apa yang sudah saya lakukan gitu Oke. untuk orang-orang. Jadi lebih gimana caranya bisa kebermanfaatan adanya saya ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Itu inspirasi itu datangnya dari mana sih? Itu kan berarti kan first principle thinking kan? First principle thinking. Jadi hal yang paling mendasar yang antum pikirkan untuk melakukan sesuatu adalah bergerak untuk bermanfaat bagi orang lain. Oke. Itu inspirasinya dari mana? Pertama ya pasti dari Rasulullah SAW Iya, gitu iya. kan. Yang kedua memang ketika orang tua udah nggak ada, mama udah nggak ada, saya ngerasa yang mama saya tinggalkan berupa harta itu nggak apa ya, iya nggak berguna sama sekali gitu loh, gitu kan. Tapi yang selalu saya kenang itu memang jasa-jasanya gitu loh. Oh jadi begini ya besarnya jasa orang tua gitu loh. Oh pengen dong, walaupun saya bukan ibu, saya seorang anak, saya juga pengen punya peran yang seperti ibu gitu. Maksudnya kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang banyak dan itulah yang menang gitu di hati. Sebenarnya dari situ sih. Jadi pikir kita nih hidup di dunia bukan cuman untuk bertahan hidup aja, bukan cuma buat nguli gitu kan. Tapi kita hidup ini untuk berkarya gitu kan. Kalau cuma buat nguli ya gampang gitu kan, kerja dapat uang beres gitu kan. Tapi kalau kita pengen berkarya yang memberikan manfaat itu kan jauh lebih besar ya. Maksudnya kita punya sebuah cita-cita apa mindset itu aja sih. Kalau dari sisi pendidikan sendiri ada cita-cita sendiri juga nggak? Pengen sekolah lagi atau pengen ngembangin kompetensi pada bidang apa lagi? Kalau dari pendidikan karena sekarang lagi gelut di bidang pendidikan, pengennya sih ngambil manajemen pendidikan untuk di S2-nya gitu kan. Udah ada ancang-ancang? Udah ada insya Allah. Udah ada. Apa sedang? Belum, karena masih tahun pertama atau tahun kedua ini pengen fokus di rumah sakit dulu. Ketika udah stabil, baru mungkin ingin lanjut insya Allah. Terus kalau sisi kompetensi apa lagi selain pengen sekolah lagi S2, kompetensi apa lagi sih yang pengen di-up? Paling dari segi keagamaan ya diniyah ya gitu kan. Karena itu yang paling penting sih, yang paling penting dalam menjalani kehidupan ini kan. Tapi kalau dari segi skillnya, insya Allah pengen banget sih bisa punya usaha sendiri ya. Dan ya mudah-mudahan doain aja mungkin tahun depan bisa start bisnis sendiri. Insya Allah. Amin, semoga Allah mudahkan. Sahrul bisa diajak? Insya Allah bisa. Ya minimal yang buka-bukain pintu. Sama insya Allah juga ini pengen belajar juga. Insya Allah di rumah tahfiz kita juga lagi develop studio juga nih, masya Allah. Canggih. Ini tolong diajak. Saya punya orang yang percaya amanah. Bayarnya murah apa Karul? Bisa nego ya. Ya, bisa. Kalau beliau dikasih ini aja, dikasih istri aja. Belum nikah. Siapa tahu tuh bisa nyediain. Masya Allah. Kalau disediain ahwat, insya Allah beliau semangat, ya kan? Ahwat semangat sama-sama at. Terakhir apa nih? Mau nanyain apa ya? Ini banyak banget udah ide yang didapat dari Fikri dan saya jadi kayak merasa muda lagi gitu. Dan saya hidup kayaknya belum ada artinya dibandingkan Fikri yang saya mungkin itu terjadi sama Dimas juga gitu ya. Orang yang seusia dengan saya bahkan lebih tua. Pastinya kan ngerasain insecure gitu. Iya, ini udah filantropis banget dia. Padahal saya selalu menganggap diri saya filantropis. Tolak jadinya. Enggak apa-apa. Saya padahal selalu mengaku seorang yang filantropis, tapi saya berhadapan dengan filantropis yang sesungguhnya nggak ada tai-tainya. Jadi emang dunia filantropis, dunia kebermanfaatan, first principle thinking-nya udah kena banget. Dan terakhir sebetulnya, antum kan juga sebagai inspirasi udah tadi ya, kita udah bahas inspirasi. Antum kan juga sebagai kepala keluarga. Itu kan tadi harapan untuk umat. Ada nggak sih harapan buat keluarga sendiri? Ini udah berapa anaknya? OTW 2, insya Allah akhir bulan ini anak kedua Pak. Yang pertama laki? Perempuan. Yang sekarang? Laki-laki insya Allah ya. Harapan kalau buat keluarga sendiri apa? Keluarga sendiri ya, keluarga inti. Antum sebagai ayahnya di sana, sebagai suami juga apa? Harapannya sih memang keluarga itu kan entitas terkecil dalam sebuah masyarakat gitu loh. Berkembangnya sebuah bangsa itu memang
dimulai dari keluarga gitu kan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk gitu kan, ingin merubah bangsa ini kalau keluarga sendiri aja nggak bisa kita ubah gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan berkeluarga ini memang ya mulai dari keluarga memang kita bisa memperbaiki keluarga kita sendiri dulu dan masyarakat sekitar gitu. Jadi dengan keluarga ini menjadi jembatan kita, jembatan saya pribadi untuk meraih keberkahan dan ridhonya Allah kelak. Jadi Pak Haji. Oke, Masya Allah. Satu lagi terakhir. Saya pengen nanya satu lagi terakhir. Bisa ya? Oke, satu lagi terakhir. Ya ikut keluarga berencana. Harusnya kan berencana keluarga, nih keluarga berencana. Jadi yang terakhir, satu kali terakhir. Oke. Antum kan nikah muda berarti hitungannya. Iya betul. Iya kan? Enggak juga sih Pak. Iya, habis lulus kuliah kan terus nikah. Hitungannya kayak gitu kan? Pas lagi semester akhir sih Pak. Bahkan pas semester akhir kuliah kan, dia sudah menikah. Ya hitungannya masih muda, di bawah 25 kan? Dua berapa ya? 22 kayaknya. 22 berani ya. Maksudnya untuk mengambil resiko dan mengambil hal itu. Cuman pertanyaan saya bukan itu. Artinya bagaimana caranya menjelaskan kepada masyarakat, bukan masyarakat sih, kepada teman-teman lah, anak-anak FG. Masyarakat luas banget ya, kepada teman-teman FG atau kepada videografer kita. Gimana caranya buat berani? Karena di satu sisi baru semester 5, at least masih nggak punya bayangan dong ya. Gue harus kerja apa misalkan. Ya masih belum ada yang stable gitu ya. Gimana caranya kita bisa berani dan sampai hari ini nih, alhamdulillah masih Allah berikan penjagaan, masih Allah berikan perlindungan, masih Allah berikan keberkahan. Itu gimana buat dorong kita supaya udah nikah aja deh. Oke. Di usia seperti ini. Yang pertama memang ketika kita berbicara nikah di usia muda, seberapa yakin sih kita dulu gitu kan. Jadi ya kita dulu harus yakin, dan sebenarnya bukan meyakinkan masyarakat ya, tapi yang paling penting untuk kita yakinkan itu orang tua ya, orang tua gitu kan. Ketika memang kitanya udah kuat, maka kita bisa menginfluence orang lain gitu kan. Tapi ketika kita belum kuat, maka sampai saat itu juga kita nggak akan bisa menjalani itu. Jadi memang poinnya sih ke kita tujuan nikah itu apa sih? Kita harus paham dulu ilmunya kan, al ilmu qoblal amal gitu kan. Jadi ketika kita bicara nikah, kita tahu ilmunya dulu tentang pernikahan, kita kuat, baru kita bisa menjelaskan ke masyarakat. Tapi kadang sekarang kan banyak orang yang main nikah, tapi ilmunya belum ada. Ya maka susah juga kan buat meyakinkan orang tua, apalagi masyarakat, orang tua aja belum bisa diyakinin. Jadi yang paling penting tuh apapun itu memang ilmunya sih Pak Haji ya. Walaupun saya ngerasa memang ilmunya masih kurang. Masih terus belajar modal nekat aja pas itu. Jadi berani, insya Allah berani bisa yakin aja. Ngeyakinin orang tua ketika itu udah dapat, ridho orang tua udah dapat, insya Allah ke depan ya Allah permudahkan. Ini mature banget sih ini, dewasa. Kalah hostnya. Hostnya masih nonton film dewasa. Ya maksudnya FTV gitu loh, film-film itu. Masa nonton film anak-anak kan nggak mungkin. Ya jadi sudah banyak banget hal-hal yang bisa kita gali dari Fikri. Sebetulnya pengen berlama-lama lagi dan mungkin bisa dibagi-bagi pada teman-teman yang lain suatu kali atau suatu kesempatan di tempat-tempat atau di waktu-waktu selama dekat kan dengan FG juga. Bolak-balik dengan insya Allah. Terima kasih Fikri atas kehadirannya dan waktunya yang sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan Tahfidz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari tetap tumbuh bermanfaat, berkah dan juga menjadi amal jariah buat Bunda ya di kubur nanti dan juga sampai kepada surga amalan-amalannya. Semoga kelahiran anak keduanya juga lancar, selamat, aman, tidak kurang dari suatu apapun, dan yang terakhir sukses buat segala hal. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Ya, jadi karena saya insecure saya cuma bisa doa doang. Oke, terima kasih dari kita FG Talk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menggali manfaat. Terima kasih Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pakai lagi maskernya. Ini masih pandemi apa enggak sih? Udah enggak pandemi. Oh, udah. Kenapa harus dada sih? Udah, Bro. Sayonara. Sayonara panas.